aman dan bahagia. Izin memperkenalkan diri, saya Rizka Yulia Safitri dengan NIM 2311355542 dari Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya izin mempresentasikan tugas UAS saya terkait mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya dengan tugas untuk menyusun modul ajar sesuai dengan materi topik 1 sampai 4 yang ada di LMS. Kemudian yang pertama itu ada identitas modul. Modul ini saya susun sendiri dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila, fase B, kelas 4, dengan elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan bab Aku Anak yang Disiplin, dengan materi pembelajaran menaati aturan di sekolah dan lingkungan sekitar tempat tinggal. Kedua, ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini terdiri dari 7 pembelajaran terkait pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, yang pertama itu peserta didik dapat menemukan perbedaan antara aturan tertulis dan tidak tertulis. Kemudian peserta didik dapat menelaah perbedaan antara aturan di lingkungan rumah, kemudian sekolah, dan masyarakat. Kemudian peserta didik juga dapat menyimpulkan akibat dari melanggar aturan. Dan terakhir, peserta didik dapat membuat aturan bersama, baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan sikap, itu ada 2, yaitu peserta didik dapat menunjukkan sikap gotong royong dalam mengerjakan tugas kelompok, dan peserta didik dapat menunjukkan sikap bernalar kritis dalam membuat karya terkait menaati aturan di lingkungan sekitar. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran berdasarkan keterampilan itu ada 1, yaitu peserta didik membuat sebuah karya tentang menaati aturan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kita lanjut ke selanjutnya. Ini berkaitan dengan topik 1 terkait mengenal karakteristik peserta didik. Yang pertama dari aspek kemampuan dalam belajar. Peserta didik di kelas 4 SD Negeri Pelosok ini terdiri dari 5 anak saja. Kemudian dalam kemampuan belajarnya, setiap peserta didik itu memiliki kemampuan dalam memahami materi pembelajaran yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada Naufal. Naufal itu peserta didik dengan kemampuan pemahaman materi yang sedang. Dalam artian kemampuan tersebut tidak mahir namun juga tidak rendah. Kemudian ada Putri. Putri ini termasuk peserta didik dengan kemampuan memahami materi pembelajaran dengan cukup mahir. Kemudian yang ketiga ada Arif. Arif ini memiliki kemampuan memahami materi pembelajaran itu di bawah standar atau dapat dikatakan rendah. Kemudian yang keempat ada Tirta. Tirta itu termasuk peserta didik dengan kemampuan belajar yang sedang. Dan terakhir ada Kaila. Kaila itu memiliki kemampuan belajar cukup tinggi atau dikatakan sangat mahir. Jadi di kelas 4 itu ada 1 anak memiliki kemampuan belajar rendah, kemudian 2 anak memiliki kemampuan belajar sedang, dan 2 anak juga memiliki kemampuan belajar yang tinggi atau sangat mahir. Kemudian yang kedua itu terkait dengan minat dan motivasi belajar. Setiap peserta didik di kelas 4 itu memiliki minat dan motivasi belajar yang berbeda-beda. Yang pertama ada Naufal.
Naufal itu memiliki minat belajar yang cukup baik, namun minat tersebut terlihat ketika hanya di mata pelajaran IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial. Di lain itu, dia memiliki minat ataupun motivasi belajar itu cukup rendah. Kemudian ada Putri dan Kayla. Dua anak perempuan ini memiliki minat dan motivasi belajar yang cukup tinggi. Ini terlihat ketika setiap akan memulai pelajaran, mereka sudah menyiapkan semua peralatan belajar sebelum guru meminta mereka untuk menyiapkan peralatan belajarnya. Kemudian ada Arif dan Tirta. Dua peserta didik ini memiliki minat dan motivasi belajar yang cukup rendah. Terkadang di pagi hari mereka sudah terlihat lemah, letih, lesu, dan tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian ada gaya belajar. Dari 5 peserta didik di kelas 4 itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Yang pertama ada gaya belajar audio, itu dimiliki oleh Putri. Kemudian gaya belajar visual itu dimiliki oleh Naufal dan Tirta. Visual itu mereka lebih menyukai melihat tayangan, video, kemudian melihat gambar. Kemudian untuk gaya belajar kinestetik ini dimiliki oleh Kayla dan Arif. Kemudian terkait perkembangan sosial, dari kelima peserta didik di kelas 4 itu sudah memiliki kemampuan beradaptasi dan komunikasi yang baik. Hal ini terlihat ketika anak kelas 4 itu sudah mampu bergaul dan mengenal peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6. Namun, terdapat satu peserta didik yang memiliki komunikasi cukup rendah. Peserta didik itu bernama Tirta. Tirta ini termasuk peserta didik yang pemalu. Kemudian ketika ditanya oleh guru, dia hanya akan senyum-senyum tidak menjawabnya. Selanjutnya ada perkembangan moral dan spiritual. Secara keseluruhan, peserta didik di kelas 4 itu sudah memiliki atau mengalami perkembangan moral dan spiritual dengan baik, seperti berdoa sebelum belajar, berdoa setelah belajar, kemudian pembiasaan sholat duha, pembiasaan sholat duhur, dan sebagainya. Kemudian ada perkembangan motorik. Perkembangan motorik ini beberapa di kelas 4 sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satunya dalam hal membaca, kemudian menulis, dan aktivitas yang melibatkan kemampuan tangan. Namun, terdapat satu peserta didik itu yang memiliki perkembangan motorik dalam hal menulis itu masih rendah. Dia adalah Arif, di mana dia masih suka menulis itu ada huruf yang tertinggal, kemudian ketika menulis itu harus mengeja hurufnya terlebih dahulu, dan ketika membaca pun ia harus mengeja satu persatu terlebih dahulu. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat kontras dibandingkan teman-temannya yang lain sudah mahir dalam membaca dan menulis. Nah, ini kita lanjut ke topik 2 berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yang pertama ini ada peserta didik menjawab pertanyaan pemantik dari guru. Ini berkaitan dengan konsepsi RT atau Culturally Responsive Teaching, di mana guru itu mengaitkan materi pembelajaran dengan budaya di sekitar peserta didik. Kebetulan materi yang saya angkat itu berkaitan dengan aturan di lingkungan sekitar. Nah, di Jogja itu terdapat aturan untuk memakai baju lurik setiap Kamis Pahing. Nah, jadi saya mengaitkan materi aturan dengan aturan penggunaan baju lurik di Jogja. Harapannya dengan mengaitkan budaya yang ada di sekitar peserta didik dengan materi pembelajaran, mereka akan mudah memahami materi yang akan dipelajari. Ini terkait memberikan beberapa pertanyaan terkait penggunaan baju lurik, aturan memakai baju lurik.
Nah, kemudian kita lanjut ke berikutnya, itu ada konsep pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi di sini yang saya gunakan itu diferensiasi konten, di mana dapat diartikan sebagai guru memberikan materi sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik. Kan pemahaman peserta didik itu bermacam-macam, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, hal ini dilakukan agar peserta didik itu lebih termotivasi untuk belajar ketika materi ajar sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Nah, di sini saya menghadirkan sebuah video, tayangan video berkaitan dengan menaati aturan di lingkungan sekitar. Kemudian, saya berikan pertanyaan kepada peserta didik, di mana bobot pertanyaan itu disesuaikan dengan kemampuan mereka. Seperti di sini terlihat untuk kemampuan rendah, kemudian pertanyaan untuk kemampuan sedang, dan terakhir ada kemampuan untuk anak yang memiliki kemampuan tinggi. Jadi pemberian pertanyaan itu disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta didik. Selanjutnya, ini ada konsep teaching at the right level atau kita sering sebut dengan TARL, di mana TARL ini merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkatan kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan peserta didik. Dari modul ajar yang saya buat, ini kan guru membagi peserta didik menjadi 3 kelompok. Nah, pembagian kelompok ini berdasarkan asesmen awal, di mana kelompok peserta didik dengan pemahaman belajar rendah akan dikelompokkan dengan peserta didik pemahaman rendah. Kemudian, yang memiliki kemampuan sedang dengan kemampuan sedang, dan memiliki kemampuan tinggi, itu digabungkan atau disatukan dengan kemampuan tinggi. Nah, selain itu, guru juga memberikan LKPD yang berbeda-beda. Hal ini juga disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Misalnya di sini ada LKPD tipe A untuk kemampuan rendah, tipe B untuk kemampuan sedang, dan tipe C untuk anak dengan kemampuan belajar yang tinggi. Nah, ini contoh dari LKPD. Jadi dari LKPD ini memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk menilai kemampuan membedakan antara aturan tertulis dan tidak tertulis. Satu tujuan, hanya saja tugasnya itu berbeda. Untuk yang tipe A atau kemampuan rendah, itu mereka menjodohkan. Kemudian yang tipe B itu mereka memberikan tanda benar atau salah terkait menganalisis. Kemudian untuk yang tipe C ini mereka sudah diharuskan untuk membuat sebuah aturan. Jadi LKPD ini memiliki satu tujuan, akan tetapi bentuk tugasnya itu berbeda-beda. Disesuaikan dengan kemampuan peserta didiknya. Kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi, yang tadi berkaitan dengan diferensiasi konten, kalau sekarang berdasarkan diferensiasi proses. Nah, kalau dalam modul ajar yang saya kembangkan atau saya buat ini, diferensiasi proses terlihat dari bagaimana cara peserta didik untuk belajar. Hal ini disesuaikan dengan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Ada visual, auditory, dan kinestetik. Jadi guru menghadirkan kegiatan pembelajaran yang melibatkan beberapa gaya belajar seperti visual, auditory, dan kinestetik. Dengan harapan peserta didik itu akan lebih mudah dalam memahami materi jika kegiatan tersebut sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian ini juga ada pembelajaran berdiferensiasi, namun ini diferensiasi produk. Dalam modul ajar yang saya buat, diferensiasi produk ini berupa membuat sebuah karya
yang berkaitan dengan materi pembelajaran, yaitu menaati aturan di lingkungan sekitar. Akan tetapi, saya membebaskan mereka atau peserta didik dalam membuat karyanya. Dalam artian, saya tidak membatasi suatu produk. Misalnya, saya harus mengharuskan mereka untuk membuat poster. Nah, ini tidak diberlakukan. Saya memberikan kebebasan kepada mereka, entah mau membuat mind mapping, mau membuat gambar, mau membuat poster, ataupun membuat beberapa aturan, ini disesuaikan dengan minat mereka. Hal ini dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemudian kita lanjut dengan topik 3. Topik 3 itu berkaitan dengan asesmen yang sesuai dengan profil peserta didik. Nah, di sini ada asesmen awal. Asesmen awal itu saya menggunakan asesmen awal kognitif dan asesmen awal non-kognitif. Nah, dari asesmen awal ini dapat membantu guru dalam menyusun pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Hal ini dikarenakan melalui asesmen awal, atau kita sering sebut dengan diagnostik, guru dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan peserta didik. Nah, dari kebutuhan ini nanti akan dihadirkan dalam kegiatan rancangan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya, sehingga mereka akan mudah dalam memahami materi pembelajaran. Nah, yang semua tentang aku ini termasuk asesmen awal non-kognitif dengan tujuan untuk menggali bagaimana sih karakteristik peserta didik itu. Kemudian yang pendidikan Pancasila ada gambar-gambar. Ini merupakan asesmen awal kognitif berkaitan dengan pemahaman bermakna mereka terkait sebuah aturan. Apa itu sebuah aturan? Kemudian kalau di tempat ini apa aturan yang berlaku? Dan sebagainya. Nah, kita lanjut. Ini berkaitan dengan asesmen formatif. Saya menggunakan asesmen formatif dalam modul ajar ini. Yang pertama ada formatif pengetahuan, kemudian formatif sikap, dan formatif keterampilan. Kita mulai dari formatif pengetahuan. Formatif pengetahuan ini saya buatkan soal evaluasi, di mana soal evaluasi itu berbentuk isian. Hal ini bertujuan agar peserta didik itu merasa tidak dibatasi dalam mengutarakan jawabannya. Nah, selain itu, peserta didik di kelas 4 itu, sejauh pengamatan saya, mereka itu suka bercerita. Dengan memberikan soal bentuk isian, harapannya mereka dapat mengerjakan soal ini dengan baik, yaitu melalui analisis, kemudian mereka dapat menuangkan jawaban dari soal itu dengan tidak singkat. Dalam artian mereka bebas mengutarakan kenapa kok mereka bisa menjawab itu. Nah, ini salah satu contoh dari soal evaluasi. Ini nomor 4, itu terkait buatlah sebuah aturan berdasarkan gambar di atas. Nah, ini ada gambar orang yang membuang sampah di sungai. Nah, nanti mereka dapat mengutarakan. Mungkin dari peserta didik satu dengan yang lain itu memiliki jawaban yang berbeda-beda. Jadi saya tidak membatasi mereka untuk mengutarakan apa yang mereka pahami dari sebuah gambar ini, kemudian mereka tuangkan dalam bentuk aturan. Kemudian ini asesmen formatif berkaitan dengan keterampilan. Keterampilan itu membuat sebuah produk di mana peserta didik bersama dengan orang tua membuat sebuah karya yang berkaitan dengan menaati aturan bersama, baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Nah, jadi keterampilan di sini itu mereka membuat sebuah produk
di mana saya sebagai seorang guru tidak akan membatasi produk apa yang akan mereka buat. Mereka diberikan kebebasan sesuai dengan kemampuan ataupun minat mereka dalam memahami suatu materi yang telah dipelajari bersama. Mungkin ada yang akan membuat mind mapping, kemudian membuat poster, kemudian membuat rangkuman pembelajaran, dan sebagainya. Selanjutnya, berkaitan dengan topik 4, yaitu terkait lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Pertama, ini ada dalam kegiatan pendahuluan, yaitu peserta didik berbaris rapi di depan kelas untuk meneliti kerapian baju seragam dan panjang pendeknya kuku. Nah, di SD Negeri Ploso, ini merupakan suatu kebiasaan yang harus dilakukan peserta didik di sana sebelum memasuki kelas atau sebelum mereka mengawali kegiatan pembelajaran. Nah, kerapian seragam ini dapat mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik, di mana kalau semua atribut seragam terpasang dengan baik, kemudian dengan lengkap sesuai dengan letaknya atau fungsinya, maka mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman. Kemudian, kondisi kuku ini juga dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Misalnya, ada peserta didik dengan kuku panjang, dan ketika kegiatan pembelajaran itu tangannya, kukunya itu tidak sengaja mengenai temannya, dan berakhir temannya itu terluka. Nah, ini berakhir membahayakan, maka pembelajaran menjadi tidak aman bagi peserta didik. Selanjutnya, ini juga masih di kegiatan pendahuluan pembelajaran, di mana guru bersama peserta didik memeriksa kebersihan kelas, menanyakan siapa yang belum piket, dan meminta peserta didik untuk membuka ventilasi atau jendela. Nah, kebersihan kelas itu dapat menunjang proses pembelajaran yang nyaman bagi peserta didik. Ketika kelas bersih, kemudian bebas dari bau tidak mengenakan, ini dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena mereka merasa nyaman. Kemudian ventilasi atau jendela ini tuh berfungsi untuk pergantian sirkulasi udara serta penerangan pencahayaan ruang kelas. Jadi ruang kelas itu ketika ventilasi dibuka, udara bersih akan masuk dan cahaya dari sinar matahari itu akan masuk ke dalam ruang kelas sehingga kondisi ruang kelas itu menjadi terang. Nah, hal ini dapat membuat peserta didik belajar dengan nyaman. Selanjutnya, ini juga di bagian pendahuluan pembelajaran di nomor 11. Guru mengingatkan kepada peserta didik untuk tidak menggunakan gunting atau cutter, bahkan penggaris besi tanpa sepengetahuan guru. Nah, saat ini peralatan pembelajaran itu sudah banyak macamnya. Salah satunya ada penggaris besi dan gunting atau cutter. Nah, selama ini kita mengenal penggaris itu dari plastik. Nah, semakin berkembangnya zaman, penggaris itu terbuat dari besi, di mana penggaris itu bisa digunakan atau dimainkan sesuka hati anak. Jika tidak diawasi, ini dapat membahayakan peserta didik. Misalnya saja, memukul teman dengan menggunakan penggaris besi. Kemudian ketika kegiatan keterampilan menggunting misalnya, nah ketika anak sudah selesai menggunting kertas, nanti anak tersebut bisa saja menggunting rambut bahkan baju temannya. Ini pernah terjadi di SD Negeri Pelosok. Selanjutnya ini ada hubungan dengan tripusat pendidikan, di mana peserta didik bersama dengan orang tuanya membuat sebuah karya yang berkaitan dengan menaati aturan bersama di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Jadi, lingkungan belajar itu tidak hanya di bangku sekolah, akan tetapi juga
di keluarga, ataupun masyarakat. Nah, dalam modul ajar yang saya buat ini melibatkan keluarga. Jadi sekolah berkolaborasi dengan keluarga untuk mensukseskan pembelajaran peserta didik. Hal ini dapat membuat lingkungan belajar menjadi aman dan nyaman bagi peserta didik. Misalnya saja orang tua dapat mendampingi ataupun ikut andil membantu siswa dalam mengerjakan tugas rumah. Hal ini kaitannya dengan membuat sebuah karya yang berkaitan dengan menaati aturan bersama di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Jadi, terjadi kerjasama antara sekolah dan keluarga untuk proses pembelajaran peserta didik berkaitan dengan materi aturan di lingkungan sekitar. Kemudian tadi ada yang terlewat satu. Oh, sudah. Jadi, itu berkaitan dengan modul aja yang saya susun dari berkaitan dengan materi topik 1, mengenal karakteristik peserta didik. Kemudian topik 2 itu berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Topik 3 itu berkaitan dengan asesmen yang sesuai dengan profil peserta didik. Dan terakhir, berkaitan dengan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Sekian modul ajar, beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti bisa dilihat dari modul ajar yang saya lampirkan. Saya tutup. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dan bahagia.